Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kita akan melanjutkan bagian terakhir untuk memahami tentang mengikut Kristus. Pada bagian pertama kita sudah belajar bersama-sama untuk menggumuli tentang menyangkal diri. Dan pada video kedua kita juga sudah belajar mengenai bagaimana seharusnya kita bersyukur karena kita diberikan karunia untuk memikul salib. Pada bagian terakhir ini, kita akan bersama-sama belajar menggumulkan mengenai bagaimana kita mengikut Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersama-sama sekali lagi membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bersama pemikiran dan pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau mengerti firman-Mu itu lebih mendalam, menghidupinya dalam keseharian kami, agar kami sungguh menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Berkati kami sekalian yang mendengar dan yang mau menjadi pelaku firman. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Dua video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang sangkal diri dan pikul salib. Sangkal diri berarti sebuah komitmen yang mendasar dalam diri kita untuk menolak mencintai diri lebih dari apapun. Untuk fokus berpusatkan hidup hanya kepada Allah di dalam Kristus. Sangkal diri berarti mencintai Tuhan lebih dari siapapun dan apapun. Sangkal diri berarti hidup semakin kudus, semakin suci, semakin baik dan benar, seturut dengan perancangan kehendak Tuhan seumur hidup. Bagian kedua, saya juga sudah menjelaskan bagaimana kita diberikan karunia menikmati pikul salib. Salib yang dikaruniakan Tuhan, di mana kita menerapkan kasih dan kebenaran. Dan tentunya dampaknya bisa jadi kita mengalami penderitaan dan mengalami kematian. Tapi kita bersuka cita untuk menjalani kehidupan memikul salib di dalam kebenaran dan kasih. Dan bagian terakhir ialah bagaimana kita mengikut Tuhan dengan setia dan sungguh-sungguh menaati apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Kita melakukannya setahap demi setahap, kita mengerjakannya dari satu waktu ke waktu di dalam proses kehidupan kita, di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Tentu tiga hal ini akan kita kerjakan dengan satu kerinduan agar kita mengidentikan diri kita sebagai orang-orang percaya yang membuktikan bahwa kita murid-murid Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, apa yang perlu kita renungkan di dalam kita mengikut Tuhan? Tentunya kita harusnya sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan. Bukan saja di awalnya kita memiliki hidup untuk memuliakan Allah, tetapi juga sampai akhirnya kita menikmati hidup memuliakan Allah. Dan kita dapat menjalani mengikutan Tuhan seumur hidup kita karena kita memiliki pengharapan, dan pengharapan itu di dalam janji Tuhan. Karena di dalam janji Tuhan itu ada jaminan hidup. Nyawa kita persembahkan kepada Tuhan dan memang itu miliknya Tuhan. Seluruh hidup kita miliknya Tuhan dan kita tidak pertahankan dan kita tidak mencintai itu lebih dari apapun, dan kita akan menikmati hidup yang kekal. Jaminannya adalah pada dirinya Allah sendiri. Yang tentunya kita harus syukuri karena hidup kekal yang disediakan Tuhan Allah, kita bisa mulai dari tempat di mana kita berada sekarang. Dengan menanamkan satu sikap yang menuju kepada hidup kekal di langit dan bumi yang baru. Kehidupan kita mengikut Tuhan bersifat eskatologi. Bukan hanya saat ini, untuk memuaskan segala apa yang saat ini kita harapkan,
tetapi kita dapat melihat ke depan, memandang kepada Tuhan yang bertakhta dan yang akan datang dan yang menghakimi. Dan kita bersyukur pengikutan kita kepada Tuhan hanya mungkin terjadi karena kasih setia Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita. Ketika kita mengikut Tuhan, bisa jadi kita jatuh dan terpeleset, bahkan terperosok jauh. Tetapi karena kasih setia Tuhan yang setia pada janjinya, Ia menarik kita, membawa kita kembali untuk kita dengan komitmen yang benar mengikut Tuhan sampai akhirnya Ia memanggil kita kembali ke tempatnya yang kudus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang lebih dari apapun, lebih dari hidup, lebih daripada apa yang kita usahakan. Kita tahu kalau dengan usaha kita sering gagal, kecewa, frustasi, putus asa, dan sampai mungkin bisa meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan yang penuh dengan kasih setianya yang sempurna, Ia selalu sabar menunggu dan menanti kita untuk kita bangkit kembali. Dan kalau kita bisa bangkit, itu karena anugerah dan belas kasihan. Jadi semuanya memang berawal dan untuk serta bagi dan oleh Allah sendiri. Bagi Dialah segala kemuliaan, hormat, dan pujian. Kita bersyukur karena pengikutan kita kepada Kristus adalah pengikutan yang benar-benar penuh dengan kegembiraan, sukacita, damai sejahtera. Dari lelah kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Mungkin ada orang yang merasa lelah dengan beban berat yang dipikulnya, karena ia merasa itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Padahal mengikut Tuhan itu adalah suatu kekuatan yang datangnya dari Tuhan, di mana kita merasakan kasih setia. Ingatlah janji Tuhan bahwa tidak ada seorang pun yang merebut kita dari sana. Ingatlah janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita setiap hari. Ingatlah akan segala tolongan dan penyertaan. Sehingga terus mengembudikan, terus di dalam itu baik. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya dalam mengarungi hidup ini, dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita, kiranya kita semakin sadar bahwa Tuhan itu baik dan selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk renungan singkat yang boleh menolong kami, memberikan pengertian kepada kami, bahwa sungguh pengikutan kami kepadamu karena kasih setiamu. Engkau yang menarik kami, membawa kepada dirimu, sehingga kami dipuaskan hatinya olehmu sendiri. Dan kami boleh sadar betul, kebergantungan kepadamu adalah anugerah, dan pertolonganmu sungguh terbukti dalam keseharian kami. Sekalipun ada banyak kesulitan, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas kami sekalian. Yang bergumul, Engkau berikan jalan keluar. Yang susah, Engkau berikan penghiburan. Dan bagi kami sekalian, Engkau berikan damai sejahtera. Terpujilah Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.